Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Helila Siregar, pelatihan media pembelajaran berbasis multimedia Angkatan 2. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Oke, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menyimpulkan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin melalui metode role play dengan baik, serta menghayati perintah Allah dalam mengutamakan musyawarah sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Adapun indikator pembelajarannya yaitu memahami proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, menelaah proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, dan menyimpulkan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini ada 3, yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin, biografi Khulafaur Rasyidin, dan proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Oke, kita lanjut ke pengertian Khulafaur Rasyidin. Menurut bahasa, khulafa itu merupakan bentuk jamak dari kata khalifah, yang artinya pemimpin. Sedangkan Rasyidin itu berarti arif bijaksana. Sedangkan menurut istilah, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin setelah Rasulullah wafat yang mendapat petunjuk berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah biografi Khulafaur Rasyidin. Sahabat yang menjadi pemimpin pasca Rasulullah wafat terdiri dari 4 orang sahabat. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Adapun nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar bin Abu Kuhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr. Yang kedua, biografi Umar bin Khattab. Lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Yang mana nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Luay. Sebelum masuk Islam, Umar sudah terbiasa menyelesaikan berbagai sengketa di kalangan bangsa Arab. Namun, Umar terkenal sebagai orang yang bijaksana, bicaranya fasih, penyantun, argumentasinya kokoh dan gigih mempertahankan segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi suku Quraisy, baik berupa ritual peribadatan maupun sistem sosial. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, lahir di kota Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Yang mana nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Sam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Yang mana kita ketahui bahwa nasabnya bertemu dengan Rasulullah itu pada Abdul Manaf. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Mekah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib Ibnu Abdul Muthalib, Ibnul Hasim, Ibnul Manaf, Ibnul Qusay, Ibnul Kilab, Ibnu Murrah bin Ka'ab, Ibnu Lu'ay. Yang mana Ali bin Abi Thalib termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun ataupun orang-orang yang pertama sekali masuk Islam. Materi yang ketiga adalah proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala tersiar kabar tentang wafatnya Rasulullah SAW, kaum muslim diliputi kebimbangan tentang siapa pengganti pemimpin mereka. Saat itu, kaum Ansor terbagi menjadi 2 golongan.
yaitu Aus dan Khazraj. Mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah yang bermaksud untuk memilih pengganti Rasulullah dari golongan mereka. Yang mana pada saat itu mereka menunjuk Sa'ad bin Ubadah. Pertemuan tersebut terdengar oleh kaum Muhajirin. Maka Abu Bakar, Umar, dan beserta sahabat lainnya menuju Sakifah Bani Sa'idah. Di tempat tersebut terjadilah permusyawaratan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang menghasilkan dibayatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama dalam Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, pengangkatan Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar menderita sakit dan merasa sakitnya semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat. Para sahabat tersebut bermusyawarah, namun tidak ada satu orang sahabat pun yang bersedia dipilih. Dan pada akhirnya, para sahabat mengembalikan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Dalam hal tersebut, Abu Bakar memanggil sahabatnya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, serta beberapa sahabat lainnya untuk dimintai pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Mereka pun sependapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Selanjutnya, proses pengangkatan Utsman bin Affan. Akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, yang merupakan budak dari Mughirah bin Syu'bah. Setelah peristiwa tersebut, Umar merasa ajalnya semakin dekat. Maka ia meminta untuk menunjuk khalifah penggantinya. Adapun metode pemilihan khalifah baru yang digagas oleh Umar bin Khattab adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas. Selanjutnya adalah proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib meminta dua orang putranya, Hasan dan Husain, untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun, akhir dari pengepungan tersebut, Utsman bin Affan wafat. Setelah peristiwa tersebut, para sahabat berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka kepada Ali. Ali menolak penunjukan tersebut dan beliau belum mengambil tindakan apapun. Namun, mereka terus mendesak Ali. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib bersedia dan dibayat menjadi khalifah keempat pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi yang bertepatan di Masjid Nabawi. Adapun kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin setelah Rasulullah wafat yang dipilih berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah melalui musyawarah para sahabat. Adapun evaluasi yang akan kita lakukan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah tugas individu dan yang kedua adalah tugas kelompok. Oke, silakan bisa dibaca untuk tugas individunya. Selanjutnya untuk tugas kelompok, silakan dibagi ke dalam 4 kelompok. Silakan kerjakan aktivitas tersebut sesuai dengan poin-poin berikut ini. Oke, mungkin untuk tugas kali ini cukup sekian. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Nanti Ibu akan membagikan video yang lebih jelasnya tentang proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Oke, mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi